Pada musim ibadah haji 2024, ada beberapa selebritis tanah air yang berkesempatan menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tanah suci. Yang pertama, keluarga besar Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Beberapa waktu lalu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membagikan momen saat sedang melaksanakan persiapan haji. Tak hanya mereka, Shahnaz dan JJ Govinda akan berangkat bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam satu rombongan. Yang kedua, Saiful Jamil. Penyanyi dangdut sensasional Saiful Jamil juga menjadi bagian dari selebritis tanah air yang menunaikan ibadah haji tahun ini. Dan yang terakhir, Ayah Rojak dan Umi Kalsum. Kedua orang tua dari penyanyi dangdut Ayu Ting Ting saat ini sudah berada di tanah suci untuk menunaikan rangkaian ibadah haji. Ustadz Hanan Attaqi, nama yang tak asing lagi bagi generasi muda muslim Indonesia. Berikut 3 fakta menarik tentang Ustadz Hanan Attaqi yang mungkin belum banyak diketahui. Yang pertama, lahir di Aceh pada tanggal 31 Desember 1981 dan hafiz Quran sejak kecil. Yang kedua, kecintaan Ustadz Hanan Attaqi pada Al-Quran membawanya mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Mesir dengan jurusan tafsir Al-Quran. Dan yang terakhir ketiga, Ustadz Hanan Attaqi pernah menjalani berbagai pekerjaan seperti bisnis catering, berjualan bakso, hingga membantu mengatur jamaah haji yang berangkat ke Hajar Aswad. Taubat dalam Islam merujuk pada proses spiritual di mana seseorang secara sadar dan sungguh-sungguh menyesali dosa-dosanya. Berikut 3 cara agar taubat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, berjanji untuk tidak melakukan maksiat. Kita harus tegas dalam usaha untuk tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang telah kita perbuat. Masih memberikan toleransi atau berhubungan dengan kemaksiatan berarti sikap mendua yang pada akhirnya akan memberikan jalan bagi setan untuk kesekian kalinya. Yang kedua, menyesali perbuatan. Baik secara lisan maupun hati, kita harus sungguh-sungguh menyesal atas perbuatan dosa atau kesalahan yang kita lakukan agar tobat kita diterima. Yang ketiga, niat bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan salah dan dosa lagi. Niat inilah diantaranya ciri-ciri yang terdapat pada seseorang yang serius untuk kembali ke jalannya. Dengan begitu, kita akan terjaga dari kejatuhan kembali di tempat yang sama. Manusia di muka bumi ini tentunya memiliki dosa yang sering kali kita lakukan, baik sadar maupun tidak sadar. Ada beberapa dosa yang sehari-hari sering kita lakukan, namun disepelekan oleh anak zaman sekarang. Yang pertama, ghibah. Ghibah atau membicarakan keburukan orang lain sering sekali dilakukan oleh anak zaman sekarang. Hal ini dianggap sepele seakan menjadi hal biasa, padahal sebenarnya ghibah termasuk dosa besar. Yang kedua, meninggalkan sholat. Jika meninggalkan sholat, maka akan mendapatkan dosa besar. Namun kebanyakan anak zaman sekarang terlalu mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Dan yang terakhir ketiga, berkata kasar. Semakin kesini, berbicara atau berkata kasar sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Humazah ayat 1, artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad menyebut, sebelum masuk kamar mandi adalah batas antara jin dan manusia. Berikut adab ketika berada di kamar mandi. Yang pertama, berniat dengan benar. Adab pertama yang harus diperhatikan ialah berniat yang benar. Yang kedua, membaca bismillah. Selanjutnya membaca bismillah menyebut nama Allah sebelum masuk ke kamar mandi, termasuk ke dalam azab. Sebab dengan bacaan itu maka pandangan jin untuk melihat aurat kita akan terhalang. Yang ketiga, masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri.
Adab lainnya yaitu menggunakan kaki kiri ketika masuk ke kamar mandi. Yang keempat, wanita dilarang memasuki tempat-tempat pemandian umum. Muslimah dilarang memasuki tempat pemandian umum karena khawatir timbulnya fitnah dan kerusakan. Contohnya seperti ada yang dengan sengaja memasang kamera tersembunyi dan lain sebagainya. Yang kelima, tidak berlama-lama di kamar mandi. Jika sudah selesai mandi atau keperluan lainnya di dalam, sebaiknya langsung keluar. Jangan berlama-lama di dalam kamar mandi. Dan yang terakhir keenam, keluar dengan mendahulukan kaki kanan. Terakhir ialah keluar dengan mendahulukan kaki kanan. Ketika masuk, kaki kiri yang didahulukan. Sebaliknya, ketika keluar, kaki kanan yang didahulukan. Mengucapkan lafaz Allah atau melantunkan ayat-ayat Allah di toilet atau WC, karena toilet atau WC merupakan tempat yang kotor dan salah satu dari tempat tinggal setan ataupun jin. Allah tidak menyukai hal tersebut. Makanya dalam Islam, ketika seseorang datang bertamu dan kita tengah berada di toilet, kita dilarang untuk membalas salam yang diucapkan. Cukup dengan berdehem saja. Dan mengapa setan ataupun jin tidak suka? Karena seperti yang kita ketahui sendiri, toilet adalah rumah mereka. Yang ketika mereka mendengar azan saja, mereka akan berlari kocar-kacir menuju toilet untuk mengurangi rasa tersiksa mereka mendengarkan suara azan. Nah, di rumah mereka masih harus pula panas kuping mereka mendengar kalau Anda sampai melantunkan ayat-ayat Allah di sana. Idul Adha tinggal menghitung hari. Banyak dari kita yang kurban dengan cara patungan, tapi apa hukumnya dalam Islam? Para ulama sepakat bahwa kurban patungan diperbolehkan untuk hewan kurban jenis sapi dan unta. Hewan yang dikurbankan haruslah segar dan tidak penyakitan, sesuai dengan syarat kurban yang telah ditetapkan. Namun perlu diingat bahwa ada batasan jumlah orang yang boleh patungan untuk seekor sapi atau unta. Jumlah maksimal orang yang patungan adalah 7 orang. Jika lebih dari 7 orang yang patungan, maka kurban tersebut tidak sah dan hewannya hanya berstatus sebagai sedekah.